Shalom. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada masa ketika kita menjadi orang percaya, kita beribadah, melakukan aktivitas. Kita masih berpatokan dengan apa-apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Apa yang kita rencanakan bisa jadi kita buat berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita dengar, berdasarkan apa yang timbul dalam hati dan pikiran manusia. Tetapi yang ingin saya katakan, sebagaimana Roh katakan kepada saya, ada masanya di mana setiap gereja Tuhan, setiap anak-anakku akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak dapat direncanakan olehnya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia. Aku akan melakukannya di tengah-tengah umatku. Amin. Untuk mengalami peristiwa-peristiwa besar seperti ini, hal yang tidak terduga, hal yang besar, hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara pribadi, tidak akan pernah saudara akan alami tanpa didahului dengan ketekunan. Karena ketekunan ini adalah satu proses yang harus dialami oleh setiap gereja Tuhan. Ketekunan itulah yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah saudara yang baru percaya di akhir-akhir zaman ini. Firman Tuhan digenapi. Yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Berbahagialah saudara. Tetapi saya mengatakan secara umum bahwa ketekunanlah yang harus menjadi sebuah dasar. Di dalam kita memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Dan ingat, ketekunan itu hanya dapat diperoleh berangkat dari kesengsaraan yang kita alami. Itu firman Tuhan. Ditulis dalam kitab Roma pasal yang kelima. Di sana dengan jelas bahwa ketekunan itu diperoleh ketika kita mengalami penderitaan. Roma pasal yang kelima, baca saja mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan kelima, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Memang firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita yang sudah berdamai dengan Allah, kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Tuhan memang pernah berfirman bahwa Tuhan akan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Tuhan memang pernah berfirman bahwa kita hendaknya bergembira karena Tuhan. Tuhan memang menghendaki supaya oleh Roh Kudus kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Tetapi itu bukan berarti mau mengabaikan kebenaran yang satu ini. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, untuk mendapatkan kenaikan tingkat, untuk sampai kepada kedewasaan penuh. Firman Tuhan dalam Injil Matius pernah mengatakan, sempurnalah kamu, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Kata sempurna itu berbicara tentang kedewasaan. Berbicara tentang kedewasaan. Bukan yang dimaksud sempurna itu sama sekali, yang dimaksud tanpa cacat, tanpa celah. Memang firman Tuhan juga berkata, pada saat kita menyongsong kedatangan Tuhan pada kali kedua, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi mempelai Kristus. Yang tidak kedapatan bercacat celah, tanpa kerut.
Nanti akan kita lihat bagaimana pemahaman dan pengertian pada penyampaian firman Tuhan pada sesi-sesi berikutnya. Tetapi yang saya dimaksud Tuhan dengan sempurna itu adalah kedewasaan penuh. Berbicara tentang kedewasaan itu berarti berbicara satu proses yang sudah dialami oleh seorang yang percaya. Mulai dari lahir, kemudian dia belajar untuk berdiri, belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan, seterusnya mengalami tahapan-tahapan untuk sampai pada apa yang disebut dengan kedewasaan penuh. Efesus pasal yang keempat. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saya mau menyampaikan berita pada malam hari ini, Tuhan mau membawa saudara, Tuhan mau membawa gereja Tuhan untuk benar-benar akan melihat ada satu masa di mana masa yang benar-benar yang akan terjadi itu benar-benar 100% hanya rencana Tuhan, 100% hanya kehendak Tuhan. Bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki keinginan, rencana dan lain sebagainya. Tapi ada masa di mana mutlak itu kehendak Tuhan yang jadi. Bahkan yang terjadi yang akan dinyatakan kepada umatnya, kepada saudara dan saya adalah sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Inilah masanya di mana Tuhan sedang bergerak untuk meninggalkan masa yang kemarin untuk memasuki masa yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ambil contoh dalam firman Tuhan, dalam tokoh yang ada dalam Alkitab, Allah pernah berfirman kepada Musa. Bahwa kepada Musa dia pernah berfirman ketika Musa dibawa ke atas bukit, ke atas gunung. Dan dia berkata kepada Musa, lihat, apa yang kau lihat sejauh matamu mandang, itulah negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang. Tetapi kepada Yosua dia tidak berkata bahwa apa yang kau lihat, tetapi apa yang kau injak dengan kakimu, itulah yang menjadi harta milikmu. Saudara mengerti? Bukan hanya yang kau lihat, bukan hanya yang kau angan-angankan, tetapi yang kau kerjakan, itu yang akan menjadi warismu. Ayo yang mengerti berikan tepuk tangan. Tuhan menghendaki saudara mulai hari ini benar-benar mau melangkah dengan iman. Dalam seri-seri ketekunan sudah saya jabarkan bahwa pengertian iman bukan hanya percaya. Pengertian iman bukan hanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman itu timbul ketika kita sudah berpaling kepada Allah. Iman itu muncul menjadi milik kita ketika saudara bertobat. Siapapun orang Kristen yang mengaku dirinya punya iman dan mengharapkan sesuatu dari iman, tetapi ketika dia mengharapkan sesuatu dari imannya, tetapi dia tidak bertobat, imanmu tidak akan pernah bekerja. Hari-hari ini Tuhan sedang tuntut, bukan hanya omong doang, tetapi malah melangkah dengan iman. Maka apa yang kau kerjakan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ini bukan perkara yang mudah, ini bukan perkara yang sepele. Saya semakin disingkapkan dalam seminggu terakhir kemarin. Ketika secara mendadak tanpa saya bisa saya pahami bagaimana itu terjadinya. Maka Tuhan izinkan sebagaimana Tuhan itu mengizinkan iblis mencobai Ayub. Serial yang pertama tentang ketekunan sudah saya sampaikan tentang Ayub. Ayub itu kurang opo istilah. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu rohaninya. Dari sisi jasmaninya, dia seorang yang kaya raya, ora kurang opo. Oh apa lagi? Udah bagus, sempurna. Tapi toh Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan seperti itu. Dan akhirnya melalui ketekunannya, dia berkata pada pasal 42, dulu aku mengenal Tuhan itu kata orang. Sekarang aku berhadapan muka. Ketekunan menghasilkan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Gak cuman omong doang, gak cuman katanya. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan firman untuk kita ketahui, untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Tapi Tuhan menghendaki supaya firman ini dijalani. Ini masanya. Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit
dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji,
itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Puji Tuhan. Seperti itulah Tuhan memerintahkan saya dalam roh untuk membaca. Dan kemudian apa yang kau ketahui tentang apa yang kau baca? Sebelum saya menyampaikan poin-poin yang Roh Kudus ajarkan kembali kepada saya, maka ketika saya tadi bersaksi bahwa tidak ada lagi iman, tidak ada lagi percaya, tidak, empty, kosong. Saya sepertinya nggak punya hati. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang yang ateis seperti itu, tawar, habis. Dan ketika kemudian pada akhirnya saya bertanya, mengapa Tuhan akhirnya kau kembalikan aku untuk dapat mengenal? Mengapa akhirnya aku mendapatkan kembali? Dan Tuhan memberikan jawab apa? Itu semua tidak hilang karena banyak orang yang sekarang ini berdoa buat kamu. Itu yang menjagai tidak padamnya api. Saya menangis, saudara. Saya berteriak. Saya merasa berdosa. Saya merasa salah. Sekalipun saya tahu persis sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan pernah mampu melakukan perjalanan pelayanan sampai detik ini tanpa dukungan doa. Tapi saya merasa bahwa saya tidak menempatkan para pendoa dan tidak mengajarkan kepada jemaat siapa itu pendoa. Mengapa perlu kita saling mendoakan? Pada saat engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Itu karena ada orang lain yang berdoa buat saudara. Ini pengalaman yang sangat mahal. Ketika saudara sendiri ada dalam kesesakan, jangan pernah malu-malu untuk minta dukungan doa. Itu yang membuat saudara akan tetap teguh berdiri. Kalaupun engkau jatuh, tangan Tuhan akan tetap menopang. Ingat apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Tuhan tidak melakukan sesuatu ketika ada Abraham berdoa. Kalau masih ada orang 50, akankah engkau menghancurkan kota itu? No. 40? Tidak. 30? Tidak. 20? Tidak. Ampuni Tuhan kalau aku harus sekali lagi bertanya. Kalau 10? Tidak. Saya ingin mengajarkan dan memberitahukan kepada saudara, ini butuh ketekunan, ini butuh kerendahan hati. Kalau saudara ada dalam kegalauan, saudara ada di dalam kecemasan yang luar biasa. Sekarang ini ada SMS, sekarang ada telepon. Di tempat tidur pun saudara bisa telepon. Di tempat kerja saudara bisa telepon. Hendaklah saudara tolong dukung aku dalam doa. Saya percaya ketika pun iblis menyerang seperti apa, tangan Tuhan tetap akan menopang saudara. Ini yang saya rasakan. Dan Tuhan ingatkan itu. Itu karena banyak orang yang berdoa buat kamu. Ini satu pelajaran buatmu. Beritakan ini bagi umat. Ajarkan kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali merasa kuat. Ya, disangka lemah. Kalau iklan kan gitu. Tetapi kuat. Ya, disangka tidak laki-laki. Ternyata jantan. Disangka tidak ada ampas. Tidak ada ampas dikira tidak mantap. Ya. Saudara ini kasih Tuhan. Sampai saya berteriak dan teriakan saya itu seperti saya sedang membaca iklan. Tuhan, aku ini sudah berdoa, aku sudah beribadah, aku sudah melayani, aku membaca firman Tuhan. Saya ingat akan adanya satu iklan, bahwa iklan itu berkata, setiap hari aku olahraga, tapi kolesterolku tinggi. Karena pola makanku yang salah. Pola hidupku yang salah. Saudara, saya mengalami apa yang saya khotbahkan terakhir di sini.
Bahwa waktu itu saya menyampaikan dari 2 Korintus pasal pertama, 2 minggu lalu. Salah satunya ayat itu berkata, bahwa kesengsaraanku itu adalah keselamatan. Dan penderitaanku, oleh karena penderitaanku, banyak penderitaan yang aku alami, aku mendapatkan kelimpahan penghiburan daripada Tuhan. Sehingga aku dapat menghibur orang yang mendapatkan penderitaan. Dan itu kemudian direksi Allah. Dan saya ingin meneguhkan saudara, bahwa Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang sangat setia. Ketika saya selesai oleh Roh disuruh membaca ayat itu sampai dengan selesainya pada ayat yang ke-31, saya melek dan saya mengambil Alkitab saya. Jangan-jangan apa yang saya baca itu berbeda dengan Alkitab saya. Karena apa yang saya baca ketika Roh itu mengajarkan saya membaca, setiap katanya itu hidup, setiap katanya itu penuh sinar yang luar biasa. Ketika saya membaca, sama semua kalimatnya. Nggak ada titik komanya yang beda. Semuanya sama. Jadi Alkitab saudara dan saya ini Alkitab yang luar biasa. Adalah penuh dengan perkataan yang hidup. Haleluya. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan perkataan, bukan tulisannya. Terangi hatimu, buka selubungmu. Kata Tuhan. Ini saatnya bukan hanya sekedar membaca. Ini saatnya bukan hanya sekedar mengeja. Ini saatnya kau mengerti dan melakukannya. Dan kau akan melihat kuasa kemuliaan Allah akan datang menyertai dan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu kemudian Roh Kudus menyatakan pada saya dan saya catat tirik-tirik, saudara kecil-kecil. Bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isi. Bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan prasarana dan sarana kehidupan bagi umat manusia. Bahwa Tuhan Allah itu yang menciptakan kehidupan. Dan Tuhan jugalah yang memberi kepada kita kehidupan. Sebab Allah itulah hidup. Allah itu hidup. Amin. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu hidup artinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan jugalah, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan jugalah yang memberikan kepada kita dasar-dasar dan prinsip-prinsip kehidupan. Ini yang saya ingin katakan juga kepada saudara. Saudara dan saya jangan hanya berkata dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kau tengok di sana, aku menciptakan segala sesuatu dengan firmanku, dengan perkataanku. Sampai dengan hari ke-6, aku menciptakan semuanya itu dengan mulutku, dengan ucapanku. Tetapi ketika aku menciptakan kamu, kata Tuhan, aku tidak memakai mulutku, tetapi memakai tanganku. Engkau terlalu berharga di mataku, kata Tuhan. Ada saat kita berkata-kata, tetapi ada saat untuk sesuatu yang mulia kita harus mengerjakannya. Amin. Dan saudara, ketika Tuhan, kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, karena debu tanah itu ada di bawah, kira-kira pakai debu naik itu kira-kira, atau dia yang jongkok? Dia yang jongkok. Dan debu tanah itu menjadi hidup ketika dia menghembuskan nafasnya. Ingat kata Tuhan, kalau kamu menyatakan dirimu hidup, itu berarti rohku ada di dalam kamu. Maka apa kata Tuhan? Jangan main-main dengan perkataanmu. Jangan main-main dengan kehidupanmu. Aku yang memberikan kepadamu hidup. Apa yang kau terima itu adalah ada daripadaku, dan apa yang ada padaku aku berikan kepadamu supaya kamu hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Ini saatnya kita mempunyai pengertian, ini saatnya kita mempunyai pengertian tentang iman, bukan sekedar diterjemahkan dengan percaya. Tapi pengertian-pengertian inilah
Dan akhirnya Tuhan katakan, kalau memang kamu percaya aku yang menciptakan langit dan bumi hanya daripada perkataanku. Aku yang menciptakan segala sesuatu isi daripada langit dan bumi oleh karena perkataanku. Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu menjadi khawatir? Mengapa kamu menjadi ragu-ragu? Akulah Allah yang tetap sanggup melakukan segala perkara. Dan apa yang Tuhan ciptakan, semuanya dikatakan setiap kali dia sudah menciptakan, Allah melihat semua itu baik. Baik. Allah itu baik. Menurut saudara mungkin tidak baik. Apa arti yang saudara dan saya harus mengerti? Ayo kita juga punya pandangan terhadap segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang. Amin. Kalau kita sedang memandang satu masalah yang tidak baik, untuk menjadi baik, perkatakan itu menjadi baik. Maka akan terjadi baik. Karena roh Allah ada di dalam diri kamu. Saudara, ketika kita melihat anak kita goblok, kita selalu berkata, goblok memang podo mbek papai. Goblok bener. Amin. Hati-hati dengan perkataan. Kalau saudara sedang dan saya sedang melihat ada persoalan yang buruk, ada sekarang persoalan yang sedang menekan, ayo perkatakan sesuatu sebagaimana Allah memperkatakan. Allah memandangnya segalanya baik. Maka baik. Maka Roma 8 ayat 28 akan bekerja. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan kata-kata itu selalu dikatakan bahwa Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, kemudian berikutnya bahwa apa yang dijadikan itu juga baik. Semuanya dikatakan baik, baik. Apa yang dikatakan tentang air cakrawala yang kering itu, lalu Allah menama yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, baik, baik dan terjadi baik. Semua mendatangkan kebaikan sesuai dengan perkataan kita, sesuai dengan iman kita. Kita seringkali kepleset memang saudara. Ya. Kadang-kadang, nah maksud saya begini. Tapi ini kan sedang terjadi seperti ini toh. Dan kita mau mengomentari sebagaimana yang kita lihat. Padahal 1 Korintus 2 ayat 9 tadi awalnya sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan melakukan apa yang tidak kita lihat dengan mata. Amin. Tetapi Allah akan melakukan apa yang akan kita perkatakan, tetapi yang tidak sesuai. Katakan seperti omongnya, anak kita ini bodoh. Memang bodoh. Ulangannya terus dapat 4, 3, bodoh realitanya bodoh. Kita seringkali berdebat, nyatanya memang goblok kok. Tapi maksud Tuhan itu, Tuhan kan mengatakan bahwa kita ini adalah umat yang dipilih, umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diperbarui, kita semua adalah manusia baru. Kita harus melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat anak kita yang goblok, dapatnya 4, dapatnya 3 dan sebagainya. Anakku pinter, anakku pinter, anakku pinter, maka pinterlah anak. Hal yang berikut yang Tuhan juga suruh saya ini memperhatikan dan menyampaikan juga kepada saudara adalah setiap hari dalam dia bekerja, setelah selesai selalu ditutup dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Selesai dia bekerja di hari yang kedua, semuanya finish. Allah melihat semuanya baik, ditutup dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Amin. Pada hari yang ketiga dia bekerja lagi menciptakan sesuatu yang lain. Dan kemudian dia komentari, Allah melihat semuanya baik. Ditutup juga dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Hari yang keempat dia bekerja lagi. Selesai bekerja, dia berkata apa yang Allah lihat semuanya baik. Ditutup juga dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. Demikian juga hari yang kelima. Dia bekerja. Apa yang dikerjakan? Allah melihatnya semua baik. Ditutup juga dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kelima.
Dia bekerja lagi menciptakan segala sesuatu, burung, angin, ikan, dan lain sebagainya. Selesai semuanya. Di hari ke-6 dia tidak sekedar berkata, tetapi dia berkata agak berbeda di hari yang ke-6. Dia berkata seperti ini. Ayat ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ditutup juga dengan satu kalimat, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Ya Tuhan, berapa kali aku membaca Alkitab ini, tapi aku tidak pernah memperhatikan bahwa di situ ada kata jadilah petang, jadilah pagi. Dan ditulis berulang kali sampai 6 kali. Sepertinya ketika saya disuruh Roh membaca, sepertinya baru kali itu saya membaca Alkitab. Kira-kira kalau coro Malang gitu, meleo. Meleo. Jangan sok tahu. Tapi kemudian saya bertanya, Tuhan mengapa? Ketika Tuhan memisahkan antara terang dan gelap, Tuhan menamai terang itu siang dan menamai gelap itu malam. Mengapa Tuhan, kok Tuhan tidak menulis, jadilah malam, jadilah pagi? Mengapa Tuhan tulis petang? Mengapa juga tidak ditulis jadilah pagi dan jadilah petang? Tapi mengapa ditulis jadilah petang, jadilah pagi? Seperti lama nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Dan Roh akhirnya berbicara. Dengar baik-baik. Aku bekerja, itu pun ada batas waktunya. Dan kalau pekerjaan itu belum selesai pada hari itu, maka besok pagi masih ada hari esok. Tuhan katakan bekerja itu harus ada batas. Dan Tuhan mengingatkan, aku tidak senang dengan orang yang suka lembur-lembur. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nek ora lembur-lembur ra cukup mangane. Mengabaikan Tuhan. Saya ingin katakan malam hari ini, Tuhan itu setia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara kelaparan. Burung di udara tidak menanam, tidak punya lumbung, tapi dipelihara Tuhan. Amin. Ada batas, ada sela. Maksudnya ngerti ya, sudah ini sudah petang, mandek, berhenti, ada sela. Ayo puji aku, sembah aku, tinggikan aku. Amin. Kalau toh pekerjaanmu belum selesai, masih ada hari esok. Jangan pernah putus harapan. Aku tetap akan turut bekerja. Jadilah petang, jadilah pagi. Kita seringkali begitu tidak selesai. Aduh, tidak bisa, harus lembur, tidak bisa. Sepertinya besok pagi tidak ada hari. Padahal di sini ada hari Wibowo, hari Riwayati, Haryanto aja. Ya. 3 hari sudah ada di sini. Ya. Jika kemudian kita menjadi marah, kita menjadi sepertinya, aduh kehilangan apa. Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk tetap punya sela, punya jedah, untuk duduk diam, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju dengan saya, jangan sibuk bekerja hari ke-6 sampai hari ke-6 cukup. Kalau berbicara waktu jam demi jam ada batasan petang. Berhenti. Masih ada esok hari. Besok masih ada pagi. Karena Tuhan setiap hari selalu ditutup. Jadilah petang, jadilah pagi. Pagi untuk besoknya. Masih ada hari esok. Amin. Ada waktu. Ada saat. Maka Tuhan juga ingatkan, ingat apa yang aku katakan pada Musa. Dan pada waktu itu saya baca juga, iya. Kepada Musa Tuhan itu berkata, sejauh matamu memandang, maka itulah yang akan kuberikan kepada seperti apa yang kujanjikan kepada nenek moyang. Tetapi ternyata ini masa di mana kita harus sudah memasuki masa yang baru. Masa yang lebih sungguh-sungguh, bukan omong doang. Ya, saudara bisa baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah.
waktu kepada orang Pasal Israel. berapa tadi, sorry? 33. No. 34 saja, langsung. 34. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, ya sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Cukup. Sekarang baca Yosua 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kepada Musa Tuhan dengan berfirman, apa yang kau lihat, itu yang kujanjikan yang akan kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu. Tetapi kepada Musa, Allah berfirman, Joshua, Allah berfirman, apa yang kau injak. Ini masanya saudara, bukan hanya sikap menawar. Ini bukan masanya kemudian ibaratnya kalau ini mau orang mau ke gereja, oh itu tuh gereja. Lalu di luaran. Sok perhatikan pola tabernakel. Tidak cukup hanya di luar. Oh di situ ada tempat sembayangan. Oh itu ada tempat orang sedang berdoa. Ada orang sedang memberikan korban bakaran di situ. Tahu di situ. Tapi ini adalah saatnya untuk kita masuk. Ini saatnya untuk kita melangkah. Apa yang kau pahami selama ini? Apa yang kau ketahui selama ini? Tidak cukup lagi didiskusikan seperti sidang paripurna. Diolor-olor terus sampai sekarang ini. Buletisasi saudara. Ya, hanya karena takut kelompok yang akan memilih untuk bahwa senturi itu bermasalah. Ketakutan luar biasa. Saudara, ini saatnya. Dikatakan dengan jelas, saya baca ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Jadi ini tidak diinjak, ya tidak oleh. Betul? Kalau saudara hanya menginjak dua telapak kaki, ya berarti hanya itu yang kau dapat. Tapi sepanjang sejauh engkau menjalani dengan kakimu sendiri, sejauh dan seluas itulah negeri yang akan diterima. Seberapa firman yang engkau lakukan, demikianlah Tuhan akan menyediakan bagimu. Ayo yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Ada saat di mana Tuhan sendiri juga berfirman dalam menciptakan. Wah. Ya karena Tuhan apa yang diomong jadi, apa yang diomong jadi. Tapi begitu masuk pada hari ke-7, selesai dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Ketika dia harus menciptakan manusia, dia tidak cukup lagi untuk menciptakan manusia dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan.